Perjalanan spiritual tentu nggak ada ujungnya. Makanya kalau saya menyampaikan petunjuk, kalau dihayati yang sungguhnya, bejo bejane atau beruntunglah bagi yang mendengarkan kata-kata petunjuk dari leluhur, karena saya mendapatkannya itu tidak murah, tidak gampang. Saya mesti prosesi tirakat, saya mesti prosesi semedi, saya mesti prosesi ziarah kemana-mana, lalu saya baru mendapat petunjuk, dan itu pun belum tentu sebulan sekali saya mendapatkannya, dan itu belum tentu 2 bulan sekali atau seminggu sekali. Nusantara ini akan ada sebuah pola pemerintahan baru yang disebut dengan junjung, artinya bukan itu raja namanya pemimpinnya, bukan itu presiden, bukan itu sultan, tapi ulo salam yo atur bagyo wis nusantara. Hong wilahing jati nuhuni ajat-ajate leluhur Nusantara, tapi uluk salam mulia. Saya pernah ditanya di jalan sama ya orang-orang yang cukup intelektualnya tapi suka kepada budaya. Ketika itu saya berada di makam Panembahan Senopati, kalau nggak keliru di Yogyakarta. Ada orang pakai mobil Camry lalu bertanya, dia suka sekali terhadap sejarah, suka sekali terhadap keluhuran-keluhuran, lalu mungkinkah Mbah, dengan saya bertanya, tatanan dunia baru itu akan terwujud di Nusantara, dan lalu sistem pemerintahannya andai kata terwujud itu seperti apa? Sistem pemerintahan yang termaksud, kita telah mengamati bersama bahwa dari dulu sebuah sistem pemerintahan atau pola pemerintahan dari kerajaan menjadi kasultanan umpamanya, dari kerajaan menjadi keraton ya. Terus kalau keraton kan cenderung kepada kesultanan yang saya maksud. Lalu kalau dalam istilah yang itu dari monarki menuju ke demokrasi ya. Jadi perubahan dari zaman ke zaman selalu ada tatanan pola pemerintahan yang berbeda nama, walaupun prakteknya dalam pemerintahan tetap ya monarki menurut saya gitu loh. Walaupun demokrasi pun tidak mungkin akan bisa lepas daripada kemonarkian. Yang saya maksud sekarang andai kata sistem presiden Indonesia ya, tetap masih unsur monarkinya karena pemimpin tertinggi ya atau panglima tertinggi adalah presiden, tetap di situ laksana pola monarki walaupun seberapa persennya itu masih ada. Lah saya akan menceritakan ke depan bahwasanya dimungkinkan ada pola pemerintahan baru, yang saya maksud dimungkinkan, sekali lagi saya tidak memastikan, dimungkinkan ada pola atau bentuk pemerintahan baru yang tidak disebut itu kerajaan, yang tidak itu disebut demokrasi, yang tidak disebut pula itu kasultanan, yang itu tidak disebut federal ya, seperti Inggris kan ini persemakmuran, ada kalimat-kalimat seperti itu. Ada kalimat-kalimat seperti itu, persemakmuran Inggris, London dan sebagainya itu. Lah, di Nusantara saya meyakini ini adalah keyakinan saya sesuai dengan petunjuk dari para leluhur Jawa kuno. Silakan saja, nggak usah percaya, karena saya yang melakoni, saya yang menjalani bagaimana susahnya mendapat petunjuk, dan saya menyampaikan ibaratnya saya hanya imbalannya dari iklan gitu aja lah. Ini pun untuk menopang perjalanan lelaku saya. Artinya kaum spiritual seperti saya ini nggak ada yang mendanani, pemerintah nggak ada yang mendanani, paling simpatisan itu pun saya biasanya dipekerjakan dulu untuk sistem perdukunan lah taruhlah. Makanya saya mengatakan bahwasanya saya sering nyambi dari dukun, karena untuk menopang perjalanan ini jangan dianggap murah, begitu yang saya maksud. Saya menyampaikan seperti itu. Perjalanan spiritual ini jangan dianggap murah. Lalu saya akan
menyampaikan bahwasanya kalau perjalanan spiritual itu kan tidak ada batasannya. Dalam arti begini, manakala kita mempelajari sebuah buku sebuah keyakinan kan ada tamatnya. Buku ini telah tamat, atau kalau istilah itu ya ada katam lah, ada katamnya. Tapi kalau perjalanan spiritual tentu nggak ada ujungnya. Makanya kalau saya menyampaikan petunjuk, kalau di hayati yang sungguhnya, bejo bejane atau beruntunglah bagi yang mendengarkan kata-kata petunjuk dari leluhur, karena saya mendapatkannya itu tidak murah, tidak gampang. Saya mesti prosesi tirakat, saya mesti prosesi semedi, saya mesti prosesi ziarah kemana-mana, lalu saya baru mendapat petunjuk, dan itu pun belum tentu sebulan sekali saya mendapatkannya, dan itu belum tentu 2 bulan sekali atau seminggu sekali, tergantung ruang organ saya, apakah sedang ada ruang sukma saya atau tidak gitu. Itu tergantung kepada match-nya lah, taruhlah sesuainya, nyambung dan tidaknya. Ibarat HP itu sedang nyambung, sinyalnya sedang bagus apa tidak lah. Saya akan menyampaikan bahwasanya ini petunjuk, menurut saya petunjuk yang sangat mahal. Manakala nanti terwujudnya Lemuria di tanah Nusantara ini, akan ada sebuah pola pemerintahan baru yang disebut dengan junjung. Artinya bukan itu raja, bukan itu presiden, bukan itu sultan. Sebutannya kan ada tuh sultan, umpamanya Kasultanan Demak, Kasultanan Cirebon, Kasultanan Yogyakarta, itu kan kasultanan. Ini bukan. Lalu bukan pula presiden, namun pemimpin negara itu sebutannya adalah junjung. Ya, sekali lagi saya mengatakan, saya mendapatkan petunjuk dari leluhur Jawa kuno bahwasanya kelak akan muncul junjung Nusantara. Junjung yang termaksud adalah pemimpin negara di Nusantara nanti akan disebut junjung. Artinya sebutan untuk raja atau gelar untuk pemimpin negara ini akan disebut junjung. Lalu ibu kotanya akan disebut dengan junjungan. Lah, sistem perjalanannya ke sana, hukum itu mengikuti dengan, mohon maaf, keputusan si junjung ini nantinya. Jadi junjung ini taruhlah adalah posisinya yang tertinggi. Mungkin nanti kalau gubernuran itu adalah junjung 2, mungkin kalau kabupaten adalah junjung 3. Lah, lalu siapa yang membantu daripada junjung ini? Orang terdekat, ada istilah Perdana Menteri. Namun itu ditambah dengan Halim Perdana Menteri. Ya, silakan saja, nggak usah dipercaya. Saya mendapatkan isyarah, kata Pak Kiai, atau petunjuk mengenai pola pemerintahan baru yang akan tumbuh di bumi Nusantara. Kemungkinan adalah pola pemerintahan junjung. Pola pemerintahan junjung mungkin lebih dikenalnya adalah pola pemerintahan junjungan. Artinya umpamanya junjungnya sekarang siapa? Artinya rajanya siapa begitu. Lah, ini bukan sultan, sekali lagi bukan presiden. Ya, nanti prakteknya ya kita masih mungkin bisa jadi syukur kita menangi. Apabila tidak, ya berarti nanti anak cucu kita akan muncul sebuah pola pemerintahan yang baru yang disebut dengan junjungan. Nah, artinya prosesnya betul-betul ini dijunjung oleh masyarakat, dijunjung oleh alam, diridhoi oleh Tuhan, direstui oleh leluhur, didukung oleh alam, sehingga semua itu menjunjung ini sebagai pemimpin di bumi Nusantara. Lalu sebagai, kalau istilah patih ya itu nggak ada, namun ada Halim Perdana Menteri. Itu siapa nanti yang akan melakoni, ya saya nggak tahu, namun saya mendapat isyarah, sekali lagi tidak harus dipercaya, atau saya mendapat petunjuk bahwasanya kelak pola pemerintahan Nusantara, manakala, sekali lagi, manakala betul-betul telah terwujud Lemuria baru di bumi Nusantara ini, akan ada pola pemerintahan baru yang disebut junjungan atau junjung. Dan yang orang pertama atau patihnya atau yang mengatur pemerintahan ini, kepala pemerintahan, lah yang dimaksud pola pemerintahan baru itu sebagai kepala negara itu adalah junjung, lalu kepala pemerintahan itu adalah Halim Perdana Menteri. Ini nggak usah dipercaya, namun saya ada isyarah seperti itu. Nanti terbukti atau tidaknya ya
kita itu punya upaya namun tidak punya kuasa begitu. Jadi ya kita berserah diri kepada Tuhan. Mungkinkah pola pemerintahan Lemuria baru Nusantara ini akan ada pola pemerintahan baru yang disebut pola pemerintahan junjungan. Sekali lagi, pola pemerintahan junjung. Lah, nanti kepala negara adalah junjung, lalu kepala pemerintahan adalah Halim Perdana Menteri. Lah, ini sebuah petunjuk yang patut saya sampaikan, namun saya tidak memastikan. Sekali lagi, mungkin ini kita syukur bisa menangi, manakala tidak, ya mungkin 10 tahun atau 20 tahun atau 30 tahun kemudian baru terwujud. Ya, kita tergantung kepada upaya kita, karena ada sebuah legenda, ada sebuah cerita yang saya maksud, tentunya nanti akan terwujud. Dan saya demi Tuhanku, ini saya atas dasar petunjuk, bukan saya ngoyoworo. Dan ini pun belum ada di buku-buku manapun. Sekali lagi, tidak ada saya mendapat dari buku, namun saya mendapat dari proses lelaku saya. Saya rasa demikian. Terima kasih.